Halo, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ibu Firda, mari kita laksanakan pembelajaran Bahasa Indonesia untuk hari ini. Silakan anak-anak, berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Amin. Setelah itu, silahkan anak-anak persiapkan buku tema 5 yang sudah dibagikan kemarin. Mari kita mulai pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Mari anak-anak perhatikan percakapan yang ada dalam gambar. Ibu akan membacakan percakapan yang ada dalam gambar ya. Disimak baik-baik. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Ibu bertanya pada Dedi. Lalu Dedi menjawab, "Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis," jawab Dedi kepada ibu. "Iya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu, kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah," kata ibu kepada Dedi. Lalu Dedi menjawab, "Baik, Bu." Nah, anak-anak, dalam percakapan tadi ada sebuah ungkapan yang akan kita pelajari hari ini. Apakah ungkapan itu? Ungkapannya yaitu ungkapan permintaan maaf. Lalu, apakah yang dimaksud dengan ungkapan permintaan maaf itu? Mari anak-anak kita pelajari bersama-sama hari ini. Menjelaskan ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf itu yaitu suatu ungkapan yang diungkapkan oleh kita kepada seseorang apabila kita memiliki kesalahan. Nah, permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Jika kita melakukan kesalahan, baik itu yang sengaja maupun tidak sengaja, segeralah meminta maaf atas perbuatan yang telah kita lakukan. Gunakan kata maaf saat meminta maaf, seperti yang dicontohkan oleh Dedi tadi saat meminta maaf kepada ibunya. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Jadi tidak boleh saat meminta maaf misalnya kepada teman, "Maaf ya," atau "Ya udah deh, maaf." Tidak boleh seperti itu. Harus diucapkan dengan santun dan ikhlas ya anak-anak, untuk menyampaikan rasa maaf kita dengan jujur dan ikhlas, serta tulus, serta agar maaf kita sampai kepada orang yang kita sampaikan ungkapan maafnya. Lalu, mengapa permintaan maaf harus diucapkan dengan santun? Tujuannya agar orang yang mendengarkan maaf kita dapat menerima permohonan maaf yang kita ucapkan. Kita kan pasti suka sebel ya kalau misalnya ada teman meminta maaf tapi minta maafnya tidak sungguh-sungguh, seperti "Yaudah maaf" atau "Yaudah deh maaf." Nah, pasti kita tidak suka jika ada yang meminta maaf seperti itu. Karena kita juga tidak suka seperti itu, maka kita juga harus tulus mengungkapkan maafnya kepada orang lain. Lalu, bagaimana tanggapannya jika orang lain sudah memaafkan kita? Tanggapannya adalah terima kasih ya. Mengapa harus mengucapkan terima kasih? Kita harus mengucapkan terima kasih karena
Mereka sudah memaafkan kita, sudah memaafkan kesalahan yang telah kita perbuat, baik itu yang sengaja maupun tidak sengaja. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian, jika kita sudah meminta maaf dan sudah dimaafkan, ingat, hal pentingnya adalah tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Misalnya, kita tidak sengaja menumpahkan minumnya punya teman kita. Lalu, hal yang harus kita lakukan adalah meminta maaf kepada teman kita dengan tulus. Maaf ya, aku gak sengaja menumpahkan minumnya. Kemudian, saat teman kita sudah memaafkan, terima kasih ya sudah memaafkan aku. Lalu, kedepannya anak-anak harus hati-hati agar tidak menumpahkan lagi minuman punya teman kita. Selanjutnya, yuk anak-anak, kita mulai mengerjakan tugas. Dibuka ya buku tema 5 halaman 3. Ibu akan membacakan percakapan yang harus anak-anak simak dengan seksama, dengan baik-baik agar bisa mengerjakan tugasnya ya. Sekarang percakapannya adalah antara ibu dengan Benny. Simak baik-baik ya. Benny, coba lihat jam dinding di rumah, nak. Lalu Benny menjawab, "Ya, Bu." Sambil Benny melihat jam dinding, "Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu." Lalu ibu menjawab, "Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?" Lalu Benny menjawab, "Benny harus mengganti baterai yang lain, Bu." Lalu ibu menjawab Benny, "Maukah Benny mengganti baterainya?" Lalu kata Benny, "Mau, Bu." Sambil Benny naik ke atas tangga. Ibu berkata, "Hati-hati ya, nak." Lalu jawab Benny, "Ya, Bu." Saat menjangkau jam dinding, Benny kurang hati-hati. Kemudian jamnya jatuh. Ibu berkata, "Wah, jamnya retak." Lalu Benny menjawab, "Maafkan Benny, Bu. Benny kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dindingnya terjatuh." Lalu ibu menjawab dengan tenang, "Ya nak, tidak apa-apa. Kedepannya Benny harus lebih hati-hati dan tidak perlu tergesa-gesa ya." Lalu Benny menjawab, "Baik, Bu. Terima kasih sudah memaafkan Benny." Nah, percakapannya seperti itu. Sekarang anak-anak silahkan kerjakan tugasnya pada halaman 3, halaman 4, kemudian halaman 19, halaman 20, dan halaman 25. Anak-anak kerjakannya di buku paket saja. Kemudian difotokan hasil tugasnya dan dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Jika ada yang memiliki kendala dalam penguploadan tugas melalui Classroom, boleh dikumpulkan melalui WA Ibu Firda. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Alhamdulillah pelajarannya sudah selesai. Berdoa terlebih dahulu dan selesaikan tugas yang sudah diberikan. Semangat untuk mengerjakan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.